Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berbicara masalah al-yahud atau orang Yahudi berbeda dengan agama Yahudi. Semua turunan Yahudi itu namanya Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Berawal dari sejarah manusia, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah. Menurut pendapat banyak ahli sejarah di daerah Makkah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya. Kemudian setelah pada zaman Nabi Sis alaihissalam, maka terjadilah urban pertama manusia menuju ke Irak. Kemudian membentuklah komunitas di sana sehingga menurunkan salah satu anaknya Sumaria, sehingga terbentuklah suku Sumaria di Irak. Dari suku Sumaria inilah berkembang biak manusia. Dan dikatakan oleh ahli sejarah, peradaban manusia paling kuno adalah Sumaria. Dari suku Sumaria itulah lahir Nabi Nuh alaihissalam. Nuh ibnu Taruh, ibnu Nakhur, ibnu Sis alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah dengan istiqamah sampai Allah merekam, menirukan, menyampaikan kepada kita keistiqomahannya Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Ya Allah,
Aku dakwai kaumku ini siang malam. Masya Allah. Coba kalau antum sekarang ngaji siang malam, dakwah siang malam, door to door. Karena dikasih ceramah tidak bisa. Bahkan ditutupin telinganya. Bukan hanya telinganya yang ditutupi. Fastaghshaw thiyabahum, apa? Bajunya diangkat, diginikan. Menunjukkan penolakan yang sangat berat. Ya. Fastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus istikbara. Bandel, keras kepala, sombong. Itu makna netherlaknya. Diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bukan hanya sekedar pengampunan, Allah memberikan janji yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tetapi hadirin sekalian, akhirnya hidayah di tangan Allah. Allah menegaskan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Sedikit sekali. Dikatakan di dalam riwayat At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir cuma 4. Disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam Ma'alimut Tanzil, paling banyak itu jumlahnya 80. Dan berapa beliau tinggal? Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Beliau tinggal bersama mereka berapa? 1000 kecuali 50. Berapa Pak? Ya, 1000 kecuali 50. Itu umur dakwah siang malam. Ya. Kalau antum ngaji baru 10 tahun, kita dakwah baru 30 tahun, itu kecil. Nabi Nuh 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kecuali sedikit. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Akhirnya datanglah putusan Allah, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'i aqli wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wassawat 'alal judi. Setelah Allah putuskan, banjir bandang akan menimpa mereka. Memerintahkan, wahai bumi keluarkan airmu, wahai langit turunkan hujanmu. Akhirnya Allah putuskan sampai akhirnya dalam waktu beberapa bulan di daerah Al-Judi, yaitu daerah perbatasan antara Turki dengan daerah Irak, tepatnya di daerah Al-Jazirah. Disitulah Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mendarat bersama beberapa penumpang umatnya, qila yang 80 tadi, ya, dan juga mengangkut beberapa hewan. Masya Allah, ini menunjukkan banjirnya itu habis-habisan, ya. Ini bengong ini kenapa? Tes. Tes. Tadi malam bagus. Atau dimatikan itu enggak? Enggak ada. Baik. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Ya.
Tes, tes, tes. Nabi Nuh alaihissalam sampai disebut oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Bukan hanya sabar. Sabar itu tingkatan lebih rendah daripada syukur. Orang diuji sabar itu lumrah. Tapi orang diuji seperti Nabi Nuh syukur itu hebat. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu titel, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya itu kalau mic-nya nggak benar itu nggak fokus jadinya. Jadi bolak-balik. Jadi materinya nggak karu-karuan. Kalau konser bagus. Iya. Tes. Ada yang ini Mas? Bukan. Tes. Jadi berat kayaknya. Enggak. Tes. Kita lanjutkan. Nah, hadirin sekalian, setelah Nabi Nuh mendarat dan hewan-hewan pun dilepas, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam meninggalkan 3 keturunan. Yang pertama namanya Yafid. Yang pertama namanya Sam ya, Sam. Sam ini di dalam bahasa Latinnya Semit. Termasuk keturunan bahasa kita adalah bahasa Semit. Semit Sam ini tinggal di Irak. Ya. Akhirnya nanti memberikan nama daerahnya namanya Babilonia. Apa ada yang biasa, mic biasa aja mah, enggak usah keren-kerenan tapi enak gitu. Tes. Hah? Mixernya lagi diperbaiki. Oh. Tes. Ya. Sambil ini aja, fadhal. Sambil menunggu settingan audio, dimohon kepada pemilik mobil sedan BP1033ZE untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi jalan. Sekali lagi yang punya mobil BP1033ZE silahkan untuk digeser dahulu. Terima kasih. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya Sam melahirkan keturunan bangsa-bangsa Irak. Makanya daerah Irak itu daerah paling tertua. Ya. Kemudian anak yang kedua adalah Ham, melakukan urban ke daerah Afrika dan dia melahirkan anak namanya Sudan. Sekarang dipakai nama salah satu negara di Afrika yaitu Sudan. Nah, anak cucunya Sudan akhirnya sebagian besar migran ke India. Makanya antum lihat tipikalnya orang India sama Afrika hampir sama. Dan bentuk-bentuknya juga hampir sama. Item-itemnya juga mirip-mirip. Cuman enggak terlalu geseng karena di sana agak dingin. Ya, kalau di Afrika geseng banget. Nah, pada saat migran naik kapal ternyata ada yang tidak sampai ke India,
malah dibawa angin sampai ke timur. Tinggallah di Papua Dama, Australia. Nah itu. Nah ini sejarahnya ketemu kenapa orang Indonesia Timur kok nyengkleng banget. Ya. Antum lihat dari mulai barat Melayu. Noh, kok ada Afrika di sini? Gitu kan? Ternyata asal usulnya itu. Kemudian migran yang terakhir adalah ke daerah Yaman. Nanti di sana melahirkan dua nabi, yaitu Nabi Hud sama Nabi Soleh. Ya. Nah hadirin sekalian, akhirnya di antara masyarakat atau suku Babil ini, Babilonia, melahirkan seorang yang namanya Ibrahim, yang akhirnya menjadi Nabi alaihissalam. Dan dialah Nabi yang paling banyak menurunkan para Rasul, para Nabi. Bahkan di Al-Quran itu Nabi 25, yang tidak turunannya Nabi Ibrahim cuma 6. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak. Yang pertama adalah Ismail. Dari Hajar, cerita sedikit, Nabi Ibrahim pernah melakukan lawatan dakwah ke Mesir, membawa istrinya Sarah. Pada saat itu ketemulah atau masuklah ke daerah seorang raja, masih turunan Farainah. Yani Farainah itu Fir'aun 1, 2, 3, 4. Nah, Fir'aun yang paling sableng zaman Nabi Musa itu Fir'aun 4. Ya. Beda Fir'aunnya Nabi Yusuf. Kalau Fir'aunnya Nabi Yusuf itu agak lumayan baik. Ya, agak lumayan ya. Tapi Fir'aunnya Nabi Musa itu Masya Allah. Ya. Memperbudak Bani Israel, mengaku ana rabbukumul a'la. Nah, pada zaman Nabi Ibrahim ini sudah ada Fir'aun, ya, raja-raja di Mesir. Makanya daerah di dunia ini yang paling kuno setelah Irak adalah Mesir. Kemudian nanti peradaban India, lalu yang keempatnya Cina. Itu. Nah, orang Indonesia ini turunan mana? Ya nampaknya nanti kita bahas. Ya. Itu kira-kira di mana? Nah, pada saat ke sana, ini raja punya watak dan tabiat sangat aneh. Dia itu mau memperkosa kalau perempuan itu statusnya istri orang. Kalau anak orang, saudara orang nggak dikerjai. Aneh kan? Paling kurang ajar orang aneh. Coba, kalau anak orang atau adik kakak nggak diperkosa, tapi kalau istri diperkosa. Nah inilah yang memotivasi Nabi Ibrahim mengatakan, siapa ini perempuan? Saudara saya. Kenapa? Dia nggak mengatakan istri. Kalau istrinya diperkosa, tapi ternyata walaupun sudah ngaku saudara saya, tetap diperkosa, diambil. Karena saking cantiknya. Makanya manusia tercantik di dunia itu ada dua, Hawa sama Sarah. Setelah itu rata-rata. Apalagi yang tinggal di daerah sepoi-sepoi basah, itu rata-rata pesek-pesek. Itu ya. Ini faktor angin, jadi kita itu jelek karena faktor cuaca. Ya. Cuaca. Betul Pak. Imam Ibnu Khaldun menjelaskan tentang pengaruh cuaca dan angin itu, kenapa di Afrika itu membentuk orangnya itu gampang seneng, gampang marah. Kalau seneng gampang bertingkah, kalau enggak seneng juga gampang bertingkah, loncat-loncat. Karena cuaca panas itu mudah menimbulkan semacam kelenjar, adrenalinnya mudah kepicu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, daerah yang membentuk orang itu ganteng, mancung, itu yang dingin sekali.
Makanya orang-orang kutub itu ganteng-ganteng putih-putih. Nah, orang yang tengah panasnya juga kelihatan, dinginnya juga kelihatan, seperti Syam, Saudi dan yang lainnya, itu membentuk orangnya itu juga cakep-cakep tapi sedang. Makanya semakin ke utara itu semakin cantik, semakin ganteng. Karena dingin sekali. Itu. Dan hidungnya membuat mancung. Nah, naasnya hidup di daerah kayak Indonesia itu membentuk ini susah untuk mancung. Ya, susah itu. Karena angin, Masya Allah. Itu ya. Nah, anak yang ketiga nanti kita akan jelaskan ini Ibrahim setelah menjelaskan anak Nabi Nuh yang ketiga adalah Yafid, melahirkan dua anak, yaitu Ya'jud Ma'jud sama Yunan, yang akhirnya pada zaman Nabi Musa, tepatnya pada Raja Dzulqarnain, perdana menterinya adalah Nabi Khidir, dibikinkan negara bawah tanah dan tidaklah tersisa di muka bumi kecuali beberapa gelintir. Itu pun akhirnya membuahkan bangsa Cina, Korea, Utara Selatan, termasuk Jepang. Makanya ciri-ciri Ya'jud Ma'jud ketika Rasulullah menyebutkan persis gak meleset, Korea, Jepang, Cina. Tembem, sipit, terus perutnya, itu. Karena memang itu turunannya. Nah, Yunan, yaitu melahirkan bangsa Yunani. Nah, kembali lagi ke Ibrahim, akhirnya melahirkan Ishak. Ishak ini melahirkan dua anak, Yakub sama Aisu. Aisu ini nanti punya anak namanya Rum. Makanya bangsa Romawi itu lebih dekat kepada Yahudi daripada orang Arab, karena memang masih apa itu namanya? Apa? Pada saat sudah mulai besar keduanya, ibunya alias istrinya Nabi Ishak menginginkan yang jadi nabi itu Aisu bukan Yakub. Dengan cara semakin sering didoakan oleh Nabi Ishak, maka akan peluang menjadi nabi tinggi. Sehingga yang sering disuruh untuk melayani makannya Nabi Ishak Aisu bukan Yakub. Sementara Nabi Ishak ketika itu sudah buta. Nah, suatu ketika ternyata diam-diam Yakub ini memberikan makan, melayani, akhirnya yang sering didoakan akhirnya Yakub. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Akhirnya terjadilah clash antara Aisu dengan Yakub sampai pada tingkatan bunuh-membunuh. Akhirnya ibundanya menyarankan Nabi Yakub untuk hijrah ke Haran. Haran itu daerah tepatnya pinggiran Turki, juga dekat dengan Irak, dan masuk wilayah Al-Jazirah yang tepatnya tadi tempat pendaratan Nabi perahunya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Al-Judi. Fastawat al-Judi. Itu daerah ada di situ. Akhirnya di sana nikahlah, mengabdi dulu atau bekerja di pamannya namanya Laban di daerah Haran, yang akhirnya menikah anaknya pamannya. Di dalam agamanya Nabi Yakub alaihissalam, orang itu boleh mengumpulkan adik kakak dalam satu pernikahan. Nah itu. Tapi nggak boleh saling nyalip. Tahu nggak nyalip? Ngerti nggak bahasa nyalip, Pak? Bukan disalib gini enggak. Jadi didahului. Harusnya kakak dulu baru adik. Kalau saling nyalip dului, maka pantangan enggak boleh. Ternyata syariat ini masih banyak dipertahankan di beberapa daerah Indonesia. Itu berarti dulu ngadopsi dari Yahudi. Ya. Jadi boleh menikah adik kakak, tapi enggak boleh saling mendahului. Sementara ketika itu
yang diinginkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adiknya, yaitu namanya Rahil, sementara kakaknya Laya. Kenapa dipilih adiknya? Karena ternyata adiknya lebih cantik jauh daripada kakaknya. Wajar ya, orang nikah cari yang cantik itu ternyata Nabi pun termasuk seperti kita. Wajar, sunnatullah. Kalau ada yang cari yang jelek itu sudah nggak wajar. Walaupun kalau seandainya sudah diusahakan dapatnya itu, ya sudah qadarullah. Ya, akhirnya kita sudah usaha cari, ya dapatnya itu, masya Allah. Cantik dan ganteng itu relatif. Makanya kadang-kadang ada lakinya ganteng, perempuannya jelek. Kok bisa ya? Udah bisa jodoh. Atau sebaliknya, orang itu punya ajian apa, jeleknya kayak begitu, istrinya cantik. Bukan masalah soal ajian, ya, soal nasib, jodoh, moodnya ketemunya seperti itu. Nah, akhirnya dia menentukan, saya pengen Rahil. Akhirnya kata Laban, di syariat kita wahai Yakub, adik tidak boleh mendahului kakak. Kalau kamu inginkan Rahil, nikahi dulu sama Laya. Akhirnya dari sekalian dinikahlah Laya, kemudian tidak selang lama nikahi Rahil. Dari Laya mendapatkan anak kurang lebih 7. Ya, masya Allah, ini menunjukkan muka itu tidak jadi masalah, yang penting berkahnya. 7 anak. Dan banyaknya anak itu merupakan suatu tanda keberkahan. Makanya Rasulullah mengatakan, tazawwajul wadudul walud, nikailah wanita yang pintar punya anak dan mencintai antum. Ya, tazawwajul wadud, mencintai, al walud pintar punya anak. Ya coba aja kalau antum punya anak 15, masya Allah, dibeliin kopiah 15 sudah, sarung 15, subhanallah. Nah, akhirnya menikah dengan Rahil. Rahil punya anak 2 yang tidak lain adalah Nabi. Siapa? Nabi Yusuf sama Bunyamin. Nah, dari sini kita ketahui rahasianya. Kenapa Nabi Yakub itu ganteng? Karena bebeknya memang cantik. Bukan soal dibacain surat Yusuf jadi ganteng. Ya. Biarpun dibacain surat Yusuf 41 kali, kalau bibitnya kuntet ya kuntet. Ya maaf, terus terang aja. Itu ya. Lah, bapaknya hitam, ibunya kuntet, anaknya kayak bule, keliru berarti. Ya kan gitu. Kagak bener. Nah, akhirnya hadirin sekalian, subhanallah, keberkahan. Jadi 7 sama 2 berapa? Berapa? 9. Sementara anaknya Nabi Yakub berapa semua? Hah? 15 apa 12? Loh, kok 9? Yang 3-nya budaknya roh ini Laya dikasihkan kepada Nabi Yakub, akhirnya lahirlah 2. Budaknya Laya dikasihkan kepada Nabi Yakub, lahirlah 1, sehingga jumlahnya semua 12. Pada saat itu tinggal di mana, Pak? Tinggal di mana? Ya, cara antum ini kayaknya miskin. Tinggal di daerah Palestina. Kemudian merekayasa karena Nabi Yakub lebih dekat. Jadi setelah beliau di sana sudah besar memiliki anak, hijrah ke tempat daerahnya bapaknya, moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkembanglah di sana. Nampaknya Nabi Yakub alaihissalam lebih dekat kepada Nabi Yusuf sama Bunyamin menurut pandangan anak-anak yang dari Laya. Nah, ini rahasianya kenapa terjadi iri, karena yang iri ini yang akhirnya menjebloskan ke dalam sumur adalah anak-anak dari Laya tadi. Merasa iri. Sungguh bapak kita ini tidak adil. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ditemukan oleh pedagang
yang pedagang itu orangnya tidak terlalu minat. Aneh, dagang nggak terlalu minat uang, ya orang ini. Akhirnya saat dia mendapatkan itu, ganteng bagus. Setelah itu ditawar berapa aja dikasihkan. Ternyata yang membeli adalah salah satu keluarga Raja Mesir. Karena perjalanan dagang itu dulu memang Palestina, Yordania sampai Mesir, ya. Itu perdagangan mereka. Nah, akhirnya besar sampai akhirnya remaja, salah satu istri Fir'aun tertarik. Direkayasa, disuruh untuk membawa sesuatu ke dalam kamar, setelah masuk dikunci dengan mengatakan, "Hai talak, ini semua saya siapkan untukmu. Ma'adallah. Ini semuanya, na'udzubillah." Akhirnya walaqad hamma bihi wa hamma biha. Hampir-hampir Nabi Yusuf juga tertarik, apalagi dia. Akhirnya dia ingat Allah, larilah, diseret bajunya belakang. Sehingga ketika saat kejar mengejar, kepapasan suaminya. Lo ngapain? Ini Fir'aun, ini apa? Tuan, ini orang kurang ajar. Anak kecil digedein, semua dibiayain. Mau kurang ajar sama istri tuan. Wah, ini enggak bener ini. Terus, ya terserah. Dibunuh, dimasukkan ke penjara, itu hak tuan. Akhirnya anak kecil yang ada di keluarganya, yang masih orok menyaksikan, wahai tuan, kalau yang sobek di belakang berarti yang mau adalah istri tuan. Kalau sobeknya di depan berarti yang ngejar adalah Yusuf. Ternyata kelihatan baju yang sobek adalah belakang. Tetapi nampak Fir'aun ini kecemburuannya tipis. Udah, sekarang kamu sono-sono, udah. Yusuf lain kali jangan lakukan. Kecemburuannya rendah. Kenapa? Istrinya seambrek-ambrek. Ya, ini enggak juga udah masih banyak, kan gitu. Ya, katanya Yusuf sono ya, jangan diulangi lagi. Kamu jangan gitu, ya. Akhirnya digosip oleh istri-istri lain. Apaan perempuan murahan, udah cantik begitu, godain anak angkat sendiri. Oh, ini nggak tahu ya. Akhirnya semua istri-istrinya diundang, dikasih apel, kemudian sambil diiris-iris, Nabi Yusuf disuruh keluar melihat. Ternyata bener, ma hadza illa malakun karim. Ini tidaklah kecuali malaikat yang diturunkan oleh Allah dari langit. Diiris jarinya, bukan apelnya. Makanya tahu rasa loh. Itu yang menyebabkan saya hanyut tertarik sama Yusuf. Akhirnya mau gak mau dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat di penjara dapat 2 teman. Kemudian karena mukjizatnya Nabi Yusuf adalah ngimpi. Nah, pada akhirnya ngimpi tersebut satu benar, satu salah. Yang benar, wahai Yusuf, saya itu ngimpi menuangkan khamr ke gelas raja saya. Karena dulu ini pembantu raja, kemudian ada masalah, akhirnya masuk penjara. Kamu nanti akan keluar dan melayani raja lagi. Yang satunya pura-pura ngimpi padahal gak ngimpi. Sob, anak ngimpi sob. Bapaknya orang sini ngomongnya ya. Itu. Saya itu bawa makanan, ada dagingnya. Ternyata disamber sama elang. Sebentar lagi kamu akan dipancung kepala kamu. Yang bener sob. Enggak jadi. Enggak. Qudiyal amr, sudah diputuskan. Walhasil betul, yang satunya keluar menjadi pembantu lagi, yang satunya dipancung karena kejahatan dan kriminalitasnya. Saat raja ngimpi aneh, ada sapi gemuk dimakan sapi 7 kurus. Aneh kan? Mana ada sapi makan sapi? Seperti jeruk makan jeruk.
Yang lebih aneh lagi, 7 sapi kurus makan sapi gemuk. Udah, kata sang raja, semua punggawa nyebar cari ahli nujum yang bisa mentakwil mimpi saya. Mentok ke seluruh penjuru nggak dapat, termasuk tingkatan Prabu Jayabaya pun nggak kena. Ya, Prabu Jayabaya pun ibaratnya tumpul itu apa namanya. Akhirnya teman satu penjara yang tadi diramalkan akan keluar dan akan menjadi pembantu lagi Yusuf. Wah, Tuan, saya punya teman dulu di penjara namanya Yusuf. Udah, bawa ke sini, coba. Setelah itu, wahai Tuan, nanti akan ada paceklik. Nanti akan ada paceklik 7 tahun menghabisi seluruh simpenan-simpenan. Tapi sebelumnya akan ada tahun-tahun penuh dengan hujan dan kesuburan. Perbanyaklah menanam dan sebagian dimakan dan kebanyakan disimpan. Betul ternyata hadirin sekalian, apa yang telah diprediksi, ditakwil oleh Nabi Yusuf terjadi. Pada saat itulah, Masya Allah Pak, ini saudaranya itu tinggal di Palestina, nyari beras, gandum sampai Mesir. Subhanallah, coba bayangkan. Saya tanya kepada antum semuanya, jaraknya Palestina ke Mesir berapa? Aduh, bisanya apa Pak antum Pak? Itu. Ya. Hadirin sekalian, kurang lebih 350 meter ke tempatnya Nabi Yusuf. Akhirnya di antara mereka, wahai Tuan, kami beli beras, kami beli gandum untuk kebutuhan keluarga saya. Nabi Yusuf mengenali ini saudara-saudara saya, tapi mereka lamat-lamat. Kayaknya bukan deh, dia udah mudar, udah mati, ya. Dia di dalam benaknya, nggak mungkin deh Yusuf hidup, karena sudah saya masukkan sumur dan tidak akan mungkin dia bisa untuk naik. Kemungkinan besar mati. Ini kejahatan Yahudi pertama kali. Hasud sampai tidak ingat saudara, sampai tidak ingat harga diri, termasuk durhaka sama orang tuanya. Nah, akhirnya dari sekalian datang yang kedua, Nabi Yusuf membuat rekayasa. Kantongnya saudara-saudara tersebut, salah satunya terutama milik Bunyamin, diisi diisi itu mas takran. Sementara takran itu dibuat dari emas. Wahai saudara-saudara, semuanya ngumpul, jangan pulang dulu. Raja kehilangan takaran yang terbuat dari emas. Ternyata setelah kita cek-cek, pencurinya salah satu di antara kalian. Subhanallah, nggak mungkin. Sekarang kita periksa, kalau kalian mengingkarinya, siapa yang ketemu kita tahan. Padahal awalnya sudah dirayu-rayu, pembelian yang kedua, ini ketiga. Kamu tidak akan saya kasih gandum sebelum adik kamu bawa ke sini. Ya, waduh, berat Tuan. Kalau saya harus bawa adik saya lagi, wong yang dulu aja saya sudah dikasih perjanjian akhir, sudah tidak akan mungkin lagi. Semakin jelas ini adalah saudara-saudara saya. Dulu berarti menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam. Udah, pokoknya nggak bisa. Kamu mau makan, bawa saudara kamu. Kalau nggak mau, ya sudah. Yang butuh siapa? Akhirnya dibawa. Saat datang, dikasihkanlah takaran tersebut ke dalam karungnya Bunyamin. Ternyata setelah dicek, ya, Nabi Yusuf sebelumnya sudah mengatakan, siapa saja di antara kalian yang ada takarannya, itulah pencurinya dan kami tahan. Dicek satu persatu.
Ya kakak-kakaknya, saudaranya dari Laya selamat, alhamdulillah nggak ada, tinggal satu deg-degan. Kalau sampai ini kena, waduh apa kata bapak saya nanti, ini perjanjian akhir. Pokoknya kalau kamu nanti mencelakakan Bunyamin lagi, sampai seumur hidup kamu nggak saya percaya. Udah. Akhirnya ternyata, waduh lemes bener nih. Nih kan, pencuri. Ya, ini pencuri. Ya. Dulu juga saudara-saudaranya juga tukang nyuri. Itu dia tersinggung. Ya. Maksudnya di sini adalah di antara mereka dulu juga ada yang mencuri. Wajarlah sekarang adiknya mencuri, kakak-kakaknya dulu ada yang mencuri. Kok tahu ya orang ini kan? Ini. Nah, yang suka mencuri merasa lo dulu mencuri ya? Itu kan gitu. Nih. Diketahui sama Tuhan itu. Akhirnya sudah kamu pulang, bilang sama bapak kamu, titik. Saudara kamu Bunyamin nyolong, mencuri dan ditahan raja. Pulang dengan membawa ini, silakan. Pulang lemes. Setelah Nabi Yusuf saudaranya pulang, Bunyamin dirangkul. Aku fala tabtais, jangan kamu merasa takut. Saya Yusuf, kamu Bunyamin kan? Akhirnya rangkulan, masya Allah. Berapa puluh tahun tidak ketemu. Kemudian setelah sampai di rumah, dilaporin seperti itu. Sudah. Ternyata udah saya nggak bisa berbuat apa-apa. Udah kalian sudah tidak bisa dipercaya lagi. Tapi tetap kamu harus beli ke sana. Karena ini kebutuhan hidup. Nabi Yakub memberikan jalan, kamu jangan masuk kecuali satu persatu pintu, ya sendiri-sendiri. Maksudnya kalau nanti ketangkep, enggak semuanya. Ini barangkali ini tuan raja atau raja mau membuat satu makar yang lebih dahsyat lagi, hilang semua, repot. Udah. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu masing-masing sendiri-sendiri. Setelah itu hadirin sekalian, akhirnya saya kok bau badannya Yusuf. Subhanallah, ini mukjizat. Masya Allah Pak, orang tua itu sampai kapanpun sulit untuk melupakan anaknya. Sampai bau badannya aja ingat. Si fulan dulu bau badannya ini, si fulan bau badannya ini, itu ingat Yusuf ya. Akhirnya dari sekalian setelah dia datang terakhir, wahai saudara-saudaraku, ini adalah Bunyamin, saya adalah Yusuf. Mereka sebetulnya sudah mau ngomong, innaka la anta Yusuf, kamu Yusuf ya. Segera didahului oleh Nabi Yusuf, saya Yusuf, ini Bunyamin. Sudah, sekarang bawa baju saya ini. Pulang bersama gandumnya, lempar ke muka orang tua saya Nabi Yakub. Ya'ti bihi basira, dia akan melihat karena dia buta, karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, akhirnya datang ini Yakub bersama ibunya, bersama 11 saudaranya. Berapa? 10 ya. Semuanya datang. Akhirnya inilah takwil. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, berarti saudaranya 11. Wasyamsa, bapaknya Nabi Yakub, wal qamara, ibunya, li sajidin, semuanya hormat pada saya. Dan masya Allah ketika datang bapaknya, ibunya, dan termasuk juga siapa? Saudaranya 11 sujud dan hormat ketika saat itu dengan sujud. Itu suatu hal yang dibolehkan. Ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Akhirnya dia tinggal di situ. Nah, hadirin sekalian, disinilah awal permulaan komunitas Bani Israel ngumpul. 12 membuat kabilah masing-masing dan memiliki anak turun
dan mereka sulit untuk saling menikah. Jangankan sama orang lain, Kipti Mesir, sama sesama saudara 12 ini aja alot. Makanya mereka itu menjaga kemurnian nasabnya. Ya turunan Yehuda, Yurunan ini semuanya ada di sana. Akhirnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, terjadilah Fir'aun paling sableng. Fir'aun penindas dan jahat, tapi sayang banget sama orang-orang Kipti Mesir. Ini karakter Fir'aun. Oleh karena itu mereka benci kepada Bani Israel itu hanya sebagai bentuk perbudakan, ya. Tapi dia mengaku Tuhan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang Kipti Mesir. Nah, hadirin sekalian, akhirnya dia mimpi. Saya ini ngimpi bahwa singgasana saya ini dibakar anak kecil. Akhirnya ahli nujum memberikan masukan, wahai Tuhan, kekuasaan kalian nanti akan dihancurkan oleh anak-anak. Sejak itulah dia memerintahkan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih anak-anak laki kalian dan menghidupkan anak-anak perempuan kalian. Nah, sampai akhirnya Fir'aun kehabisan orang-orang Bani Israel. Akhirnya mengeluarkan putusan setahun disembelih, setahun enggak. Maka pada waktu tahun disembelih, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibunya ketakutan, Allah memberikan wahyu. Sekarang lempar anak itu, ikutin. Ternyata di Sungai Nil, akhirnya kotak itu mampir dengan sendirinya ke tempat pemandian istri-istri Fir'aun. Oh, ternyata hadirin sekalian, ini juga ditiru oleh Sunan Giri. Jadi saat Sunan Giri, ceritanya ini, ya biar selingan sedikit, jadi Arab ke Jawa dulu sebentar. Jadi ketika Sunan Giri kesilnya anaknya Maulana Ishak, ketika saat itu dia sedang kunjung untuk berdakwah di daerah Jepara. Maka pada saat Raja Blambangan menak sembuyu, daerahnya kena bagebluk alias taun, termasuk anaknya Dewi Sekardadu kena sakit. Dan sakitnya aneh, diobatin semua ahli tabib nggak sembuh. Akhirnya dicarikanlah tukang tabib yang hebat, ketemulah Maulana Ishak. Yang mencari adalah Patih Bajul Sengoro. Ya. Bajul Sengoro beberapa pasukannya merangsak hutan utara. Akhirnya nyampailah Jepara, ditemukanlah resi yang sedang bertapa, yang tidak lain adalah Maulana Malik Ibrahim. Diceritakan maksudnya, akhirnya siapa yang bisa menyembuhkan putri raja, kalau laki jadikan istri, kalau perempuan akan dijadikan anak kesayangan anak angkatnya. Tapi saya mau mengobati bukan karena untuk itu. Akhirnya Bajul Sengoro bersama pasukannya untuk disuruh pergi, udah kamu pulang, nanti saya nyusul. Hebatnya hadirin sekalian, Maulana Malik Ibrahim sudah nyampe Blambangan dulu, sementara Bajul Sengoro di dalam perjalanan. Selama seminggu tiba di Blambangan menemukan, loh ini suasana kok rame banget, ada apa? Oh, ini Patih Minak Sembuyu sedang menikahkan putrinya dengan salah seorang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Oh, masa? Wong saya aja baru nyampe, malah dia suruh saya duluan, nggak bener. Dia cek apakah jangan-jangan orang lain yang menikah. Ternyata betul, yang ditemukan adalah yang pernah ditemukan seminggu yang lalu, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya terjadi crash, Maulana Malik Ibrahim Maulana Ishak terusir, balik lagi ke Pasai, yaitu ke Aceh. Akhirnya hamillah siapa tadi? Dewi Sekardadu. Setelah lahir, karena takut nanti akan merubah Blambangan menjadi Islam, maka dibuanglah ke lautan utara. Diisi di dalam kota, akhirnya ditemukan oleh pelayaran kapal dagang seorang janda kaya raya daerah Jepara Pati, ya, namanya Ratu Pinate. Dalam versi
ini Ratu Ternate, ya, orang Ternate, ya, memang orang aslinya dari timur sana. Anehnya kapal itu nabrak, dikiranya karang, ternyata kota. Setelah diambil isinya bayi yang cakep sekali. Nah, anehnya hadirin sekalian, itu kapal mau berlayar ke arah Bali, ke arah timur, itu nggak bisa berjalan. Tapi dibawa balik ke Jepara, jalannya lancar. Akhirnya dibawa balik, diserahkanlah bayi ke Ratu Pinate, yang dia adalah janda yang memang selama ini tidak punya anak, senangnya bukan main. Nah, ini mirip sama ini. Makanya sejarah Jawa itu kurang ajar, ya. Karomahnya itu dibikin kayak nabi semua, apalagi ini Sunan Giri. Nanti adu kesaktian sama Begawan Minto Semeru itu kan. Itu lebih hebat lagi. Coba bayangkan adu kesaktian Begawan Minto Semeru ngelempar udeng. Ternyata cepatnya ngalahin pesawat ulang-alik. Set itu ya. Makanya pada saat itu Sunan Giri tidak mau kalah kesaktiannya. Dengan segera lepas jubah, dilempar. Ternyata jubahnya Sunan Giri nyalip mendahului udengnya Begawan Minto Semeru. Turunnya pun duluan, kalahlah Begawan Minto Semeru. Nah ini. Oke, kita kembali lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ke Nabi Musa. Nah, pada saat itu hadirin sekalian, Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun yang sejak kecil dirawat. Masya Allah Pak, dari sini kita mendapatkan banyak faedah, di mana Allah Maha Qudrah, Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa, berkuasa untuk mendidik musuhnya di dalam rumah musuhnya. Ya, coba bayangkan Pak. Terus coba bayangkan seorang ibu yang awalnya sayang sama anaknya, dilempar ke sungai Nil, ternyata akhirnya mencari tukang susu, nemunya ibunya, sudah balik lagi ke ibunya, dikasih upah lagi. Coba bayangkan. Akhirnya hadirin sekalian, yang dikiranya itu musibah, yang dikiranya itu merupakan satu keburukan, ternyata di dalam kekuasaan Allah berbalik menjadi kebaikan. Siapa ngira seorang ibu yang nyusui anaknya sendiri akhirnya dikasih uang, dikasih bayan, dikasih gaji. Kemudian anaknya besar, di rumahnya musuh yang tidak tergambarkan, sementara kanan kirinya yang sono lahir disembelahin semuanya. Walhasil setelah masa remaja, memang Nabi Musa itu sangat kuat Pak. Nabi Musa itu giniin orang aja mati, ya. Wah, apalagi jotos, wah itu bisa pecah kepala. Nah, itu kan ceritanya Bani Israel tengkar sama Kipti, orang Mesir. Ya otomatis asobiyah pasti ada. Nabi Musa yang notabene termasuk turunan Bani Israel ingin membela temannya. Akhirnya hanya sekedar diginiin itu orang Kipti, akhirnya nyungkur mati, nyungsep, ya, sehingga Nabi Musa ketakutan. Apalagi orang yang dibela ini memang ternyata kurang ajar, ya, tengkar lagi. Itu akhirnya Nabi Musa, ini orang kemarin udah dibela nggak tahu diri mau tengkar lagi, lo yang gue jotos ya gitu kan. Akhirnya apa? Musa, kamu akan membunuh saya seperti kemarin kamu membunuh orang ya. Nah, kebongkarlah yang selama ini dicari, siapa pembunuh orang Kipti ini. Ternyata Nabi Musa, maka dirapatkan di kerajaan, Musa harus dilenyapkan. Ternyata inilah yang memusuhi kita, yang akan menjadi musuh raja kita. Pada saat itu datanglah orang untuk memberitahu Nabi Musa, wahai Musa, pergi kamu. Wa inni laka minan nasihin, saya kepadamu termasuk orang-orang yang tulus. Larilah ke daerah Madian. Madian itu daerah mana? Ya nggak tahu lagi. Mas Ruyo apa sampean iki Mas? Itu Tegal Pekalongan itu tok. Ya, Madian tempat dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang tidak lain adalah Yordania sekarang. Makanya kalau kita lagi umroh Aqsa pasti lewat di sana, nanti ada tempat kembalannya Nabi Syuaib.
Terus di sana juga ada mata air Nabi Syuaib yang mengalir itu sampai 60 kilo, itu abadi sepanjang masa, tidak kenal kemarau penghujan, ngalir terus, Masya Allah. Dan jernihnya Masya Allah. Nah, kita ada program ke sana gratis, pulangnya aja yang bayar. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sana dia kepayahan, duduklah di bawah pohon. Di dekat mata air ada beberapa orang yang meminumkan kambingnya, sapinya, untanya. Namun ditemukan dari kejauhan ada 2 perempuan yang muda duduk saja. Kemudian ditanya, kenapa kamu? Kan ini sudah malam. Wahai Tuan, saya tidak akan meminumkan kambing-kambing saya sebelum semuanya pergi. Karena dia tidak mau ikhtilat sama khalwah. Subhanallah. Seorang yang tinggal di daerah pedalaman, petani, masih bisa menjaga jati dirinya dan menjaga kehormatannya serta menutup auratnya. Akhirnya, ini kenapa mata airnya susah seperti ini? Diamati, wah ini kayaknya mata airnya ketutup sama batu tapi besar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam punya ide, ini batunya harus saya angkat. Coba Pak bayangkan, batu itu kalau diangkat orang 5 gak kena, diangkat sendiri Nabi Musa. Walhasil subhanallah mata airnya muncrat. Sehingga disitulah, nah ini yang disebut ain, ya, ain mata airnya Nabi Syuaib yang sampai sekarang masih mengalir. Ya. Nah, hadirin sekalian, akhirnya meminumkan kambingnya, segera pulang cerita sama bapaknya. Wah, kalau begitu itu orang ya panggil lagi. Coba undang ke sini, bilangin diundang oleh bapak untuk makan. Ketemulah seorang soleh dan tidak lain adalah Nabi Syuaib yang akhirnya menceritakan kegundahannya. Kemudian dijamin, udah kamu tinggal di sini, insya Allah aman. Kabilah kanan kiri kita ini kuat insya Allah. Nggak mungkin Fir'aun menyerang ke sini. Disitulah dia ditawari, Nabi Musa, kamu mau nggak nikah sama anak saya? Pilih salah satunya. Qila, yang dipilih adalah ketika saat nganter kelihatan auratnya, itulah yang dipilih. Kemudian hadirin sekalian, pada saat itu maharnya buruh 8 tahun. Kemudian tambah 2 tahun 10, itu sunnah dari kamu wahai Musa. Akhirnya setelah tamat, setelah selesai, pamit dan mendapatkan risalah dari Allah. Diajaklah istrinya, namanya Rifqah. Kemudian pada saat di perjalanan ingin mendakwai Nabi ini Fir'aun, ada api. Dikiranya dekat, kalau malam itu kan Masya Allah Pak, api kayak dekat. Ya, katanya istrinya, mengatakan ke istrinya, kamu tinggal di sini ya, saya tak ambil api, nanti kita buat untuk menerangi perjalanan. Ternyata nggak nyampe. Ini api jauh banget. Akhirnya sampai Turi Saina. Akhirnya mendapatkan wahyu di satu wadi Al-Muqaddas Tua, yaitu Turi Saina. Disitulah diberikan wahyu, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sampai seterusnya. Akhirnya datang ke sana, diketawakan habis oleh Fir'aun. Ya. Kemudian adu kesaktian. Mereka orang-orang tukang sihir dikumpulkan dengan membawa berbagai macam keahlian sihirnya. Yang tambang, yang ini semuanya menjadi ular, menjadi kalajengking. Akhirnya Allah memerintahkan tongkat dilempar, memakan semua yang ada. Bahkan tangannya ketika dilepas begini lebih cerah daripada matahari. Sehingga pada saat itulah tukang sihir semuanya sujud masuk Islam dan mengikut amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhannya, Tuhan alam semesta, yaitu Tuhannya Musa sama Harun. Ini tidak akan mungkin sihir. Pelaku sihir paling tahu tentang sihir. Ini adalah suatu kekuasaan yang di luar nalar manusia, di luar ilmu sihir, dan diketahui oleh orang sihir. Tidak lain adalah mukjizat. Akhirnya dia masuk Islam. Ancaman apapun,
kamu masuk Islam sebelum saya izinin, awas, kamu akan saya hukum, saya pancung, saya potong tangan kamu sebelah-sebelahan. Nah, nggak ada masalah. Faqdi ma anta qadin, silahkan, saya akan tetap beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya dari sekalian lari, dibawa lari malam, kira-kira setelah pertengahan malam. Buktinya sampai Laut Merah itu musyrikin pada saat matahari menjelang terbit. Ya, wa qala li Musa inna lamudrakun. Orang-orang Bani Israel mengatakan, wahai Musa, sungguh kita sudah kesusul, kekepung, belakang kanan kiri, yang ada cuma lautan. Tenang, tenang, insya Allah Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka fakana kullu firqin qattaudil adim, membelah masing-masing belahan itu seperti gunung menjulang tinggi. Berarti di sini dalamnya lautan itu kurang lebih 800 meter sampai 1 kilo. Coba bayangkan hadirin sekalian, air itu membelah, ya persis seperti 2 gunung yang terbelah. Dan memang airnya tenang, menyangka itu adalah gunung. Nah, prosesnya Fir'aun itu juga sudah takut. Ini tadi air, kok nggak ada? Wah, jadi nggak ya nyerang? Di dalam Israiliyat disebutkan pada saat itu Jibril, Mikail diturunkan oleh Allah. Yang Jibril menggiring di depan dengan membawa, karena kuda yang dinaiki oleh tentara Fir'aun itu kurang lebih disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi itu 200.000, semuanya pakai kuda terbaik, laki jantan semua, dan titiknya di muka. Ini apa namanya, putih. Coba antum lihat, titiknya putih, hitam, kemudian semua kakinya adalah putih. Itu kuda paling ganteng. Masya Allah, itu kalau sekarang bisa harganya 5M. Dan gede-gede. Akhirnya Allah pancing Jibril naikin kuda betina yang paling disenengin kuda jantan. Wah, akhirnya apa? Mau gak mau kuda semua ngejar itu betina. Fir'aun terpaksa masuk. Nah, di belakang Mikail membawa kuda yang paling ditakutin kuda-kuda tersebut. Akhirnya yang depan ngejar betina, yang belakang ketakutan digiring. Masuklah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah, dibalikkan. Akhirnya pada saat itu amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Saya beriman kepada zat yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi lihat lafadznya ini, Fir'aun juga masih songong, padahal udah megap-megap. Dia bilang apa? Saya beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani Bani Israel. Gak mau bilang Allah. Gengsi. Karena dia sudah lama ngaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Walaupun dinyatakan oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj, termasuk Hamzah Al-Fansuri dan Siti Jenar, tauhidnya Fir'aun paling hebat. Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sementara wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, intinya adalah saya Tuhan, Tuhan itu saya. Nah, itu Fir'aun berarti yang paling hebat tauhidnya. Nah, selesailah, tamatlah riwayat kesongongan dan kesombongan Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka ingkar, tidak mau mengakui adanya Tuhan, walaupun di dalam hati kecilnya mengakui, karena hanya unsur sombong dan membangkang. Akhirnya pada saat itu Nabi Musa memerintahkan orang-orang Bani Israel untuk bersyukur, tepatnya pada tanggal 10 Asyura. Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Bani Israel bersama Musa. Makanya sebagai bentuk syukur mereka puasa Asyura. Makanya ketika saat di Madinah Rasulullah menemui itu, Rasul juga akhirnya apa? Memerintahkan untuk puasa. Nah, hadirin sekalian, ternyata nikmat Allah yang diberikan Bani Israel yang begitu hebat. Pertama, Pak, lihat fase yang dilalui Bani Israel. Pertama,
penindasan, penyelamatan, pembangkangan. Jadi mereka penindasan ditindas oleh Fir'aun. Dan hadirin sekalian, nanti juga akan ada penindasan yang berikutnya, yaitu dia bantai habis oleh Bukhadnezzar. Ya, Bukhadnezzar yang sampai tidak ada satupun sisa manusia, sisa gedung, sampai Taurat pun dibakar, Pak. Makanya ketika Uzair yang akhirnya dinobatkan oleh orang Bani Israel Yahudi menjadi anak Allah, karena apa? Dia melihat, Masya Allah, kehancuran begini, apa mungkin negeri ini akan hidup kembali? Ternyata dimatikan oleh Allah 100 tahun. Bangkit itu negeri Palestina sudah makmur. Dan subhanallah Pak, Allah memberikan keajaiban. Dianya hancur 100 tahun, untaknya hancur, tapi makanannya masih utuh. Kan? Dan Allah ketika menghidupkannya, disebutkan di dalam tafsir para ulama, di antaranya juga Imam As-Suyuti di dalam Durrul Mansur, Allah hidupkan kepalanya dulu. Jadi ngelihat badannya remek gitu, nengok, tapi kepalanya tok. Lihat untanya hidup, tapi loh, ini untanya tanah, tapi makanan saya masih utuh. Coba lihat, yang seharusnya paling duluan hancur apa, Pak? Makanan. Itulah Allah mampu membangkitkan. Nah, kita kembali kepada kejahatan Bani Israel. Setelah fase penindasan, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa, kemudian dikirimkan banyak nabi. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia mengatakan di dalam surat Al-Baqarah kepada Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad menyampaikan hadis, nanti semua tempat-tempat orang mukmin itu di neraka itu diganti oleh Yahudi. Ya, tenang aja Muhammad, biarpun kita itu masuk neraka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, kita tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Habis itu umatmu yang ganti. Gitu. Dengan demikian hadirin sekalian, perbuatan ini suatu perbuatan yang sangat tidak masuk akal, ya. Dia mengatakan bahwa nanti yang mengganti adalah kamu. Dengan demikian, Pak, kejahatan mereka diancam oleh Allah, dan ini jaminan. Antum jangan sampai khawatir. Allah mengatakan wa id ta'adzana rabbuk, ketika Allah memberikan maklumat, la yab'asanna alaihim, Allah akan utus kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, man yasumuhum, orang-orang yang menyiksa, membantai Bani Israel, su'al adab. Dan Masya Allah Pak, di dalam perjalanan sejarah mereka itu tenggelam muncul, tapi kehinaannya lebih banyak. Bagaimana mereka dihinakan oleh Hitler, sebelumnya dihinakan oleh Fir'aun, dan juga dihinakan oleh Bukhadnezzar, dan nanti juga akan dihinakan. Bahkan akhirnya kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktuluhumul muslimun, semua membunuhinya. Hatta yaqula syajar wal hajar, sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah, hada Yahudiyun warai faqtulhu, ini adalah Yahudi di belakang saya, bunuhlah. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena itu termasuk pohon Yahudi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba bayangkan Pak, mereka itu diajak perang, hanya sekedar masuk tok, ya. Wa rafa'na fawqakumut tar bimitsaqin wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Semuanya tidak diindahkan.
Perang, Pak, tidak perlu perang, hanya nonton yang penting masuk. Disuruh masuk gerbang, faqulu hittah, ucapkan astaghfirullah. Malah dirubah, faqulu hintoh. Apa itu hintoh? Gandum. Sambil, Masya Allah, disuruh sujadan sambil sujud. Enggak, Pak. Memasukin kota di pintu gerbang sambil nunggingin pantatnya. Gandum gitu. Kan menghina banget sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, disuruh perang enggak mau. Akhirnya apa? Dibingungkan oleh Allah selama 40 tahun. Ya, 40 tahun. Mau kemana enggak bisa. Ini timur, utara, barat, selatan, dan subhanallah sekalian juga Nabi Musa di situ bingungnya. Kenapa mengatakan? Kenapa dia diberikan sanksi oleh Allah? Karena dia mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, gini aja deh, lo berangkat sama Tuhan kamu perang. Kami di sini aja. Subhanallah, coba bayangkan, Pak. Padahal nanti yang perang bukan dia, hanya nemeni masuk gerbang mengucapkan astaghfirullah, bukan mengucapkan astaghfirullah, malah hintoh, disuruh sambil sujud, malah nungging pantatnya. Ini kejahatan, ini penyimpangan yang mereka lakukan. Subhanallah, hadirin sekalian, akhirnya Allah juga kasih kenikmatan loh. Pada saat bingung 40 hari dikasih makan oleh Allah alman. Alman itu semacam madu ya, kayak madu. Turunnya itu setiap subuh seperti embun, nempel di pohon-pohon, di dahan-dahan, tinggal dikeroin. Rasanya manis. Nah, as-salwa adalah burung, tapi subhanallah burung itu hebatnya nggak ada sayapnya, sehingga gampang dipegang. Makan. Tapi coba apa yang dia minta? Minta bawang putih, bawang merah, labu siam. Coba, ajib. Inilah. Jadi mereka itu tidak akan pernah puas ngerjai para rasul, para nabi. Bahkan Nabi Musa dimintai, arinallaha jahra. Wahai Musa, kalau kamu mengatakan Tuhan itu ada, Allah dan yang lainnya, coba tunjukkan Tuhan kamu terang-terangan. Subhanallah, Pak. Saat sebagian 70 orang diajak oleh Nabi Musa untuk ketemu Allah, diajak bicara oleh Allah di gunung Turai Saina, yang akhirnya belum sampai melihat, baru cahaya meledaklah, akhirnya semua pingsan. Yang ada di kampungnya nyembah pedet. Coba bayangkan, kan kurang ajar banget, nyembah pedet. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih argumen yang sangat mematikan mereka. Setelah itu ada peristiwa, Pak, pembunuhan. Ceritanya ada seorang paman yang hanya punya ponakan, ahli waris satu-satunya, pewaris tunggal. Ya, ini supaya, nah di sini saudara-saudara pamannya itu juga mendapatkan warisan, maksudnya anak tunggal. Untuk supaya cepat dapat warisan, si pamannya ini dibunuh. Supaya mendapatkan tambahan, mayit ini dibuang di depan rumah ponakannya itu, supaya terjadi tuduhan yang membunuh adalah ponakannya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan ganti rugi. Nih, culasnya mereka, Pak. Sudah ingin dapat warisan, cepat dibunuh, nanti mendapatkan ganti rugi dari pembunuhan. Dengan cara apa? Si mayit itu dilempar di depan rumah ponakannya tersebut. Akhirnya sulit untuk dicari bukti. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk nyembelih sapi. Ini sebetulnya argumentasi, wahai Bani Israel, kalau sekarang induknya disembelih, tidak bisa membela apa-apa itu anaknya, bagaimana anaknya si pedet kamu sembah? Udah sekarang ini sembelih coba. Setelah itu pun nawar, wahai Musa, sapi apa? Warnanya apa? Terus sapinya kriterianya jantan apa betina. Akhirnya hampir gak menemukan. Karena Allah memberikan satu perintah, carilah warnanya tasurrun nadirin, menyenangkan orang yang memandang. Tidak pernah dipekerjakan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Coba sapi mana di situ? Akhirnya nyari di mana-mana ketemu, hampir dia tidak menyembelihnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Setelah disembelih, diambil pahanya, digebukin orang yang mati itu hidup, yang mengatakan yang membunuh saya adalah ini orangnya. Habis itu mati lagi. Itu. Ini mukjizat. Ternyata juga di Jawa ada Mbah Soleh, mati 9 kali. Mati hidup 9 kali, ya. Coba, ternyata orang Jawa lebih hebat daripada Bani Israel, ya. Mati hidup 9 kali. Ceritanya Mbah Soleh itu adalah tukang sapu masjid Ampel. Karena saking hebatnya nyapunya clean bagus, ngalai vacuum cleaner. Sehingga pada saat meninggal dunia Mbah Ampel itu ngen-ngen, coba masjid ini, kalau seandainya Mbah Soleh masih hidup gak rungsep kayak sekarang begini. Akhirnya tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dari imaman. Jadi dari mihrab itu unduk nyapu kan gitu. Setelah lama kurang lebih beberapa minggu mati lagi, dikubur lagi. Mbah Ampel ngeluh lagi, coba bayangkan masjid ini kalau masih hidup Mbah Soleh nggak rungsep, hidup lagi. Jadi hidup mati 9 kali. Sampai lebih anehnya Pak, menggelikannya, di Ampel itu ada kuburan 9. Tapi anehnya juga pernah dibuktikan oleh ahli arkeologi yang ditangani oleh Oki ketika itu. Dibongkar yang ada isinya cuma 1. 8-nya kosong. Itu mendingan ada ikan pari lumayan. Yang mereka juga mengklaim bahwa kuburan Siti Jenar itu di bawah masjid Demak. Pernah sekaligus juga itu Oki bersama beberapa ahli arkeologi mencoba untuk menggali, nggak ono apa-apa nih, nggak ada apa-apanya. Jadi cerita horor semua. Oleh karena itu ini juga horor. Masa ada orang, dan anehnya kalau ziarah pun mereka membaca ila ashabil qabri tis'ah, kepada pemilik kuburan 9 Mbah Soleh Al-Fatihah. Itu betul. Anak nggak ngarang tuh. Nanti insya Allah lebih detailnya kita akan bedah buku fakta baru tentang Wali Songo di sini insya Allah. Oke. Nah, kejahatan dia mengatakan babi banak demi sakom, suka ngelanggar perjanjian, dan juga dengan seenaknya mengatakan qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bikinlah Tuhan untuk kami seperti mereka itu juga punya Tuhan. Kan enak banget ngomongnya bikin Tuhan. Itu emang pelembungan apa Tuhan itu dibikin gitu kan, gitu, subhanallah. Wa bi kufrihim bi ayatillah, ingkar terhadap ayat Allah. Berapa banyak tanda kekuasaan 9 Nabi Musa alaihissalam, semuanya tidak diindahkan. Wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq, di antara kejahatan mereka, ekstremisme mereka adalah suka membunuh para nabi. Bahkan tidaklah ada para nabi yang diutus melainkan dijadikan target untuk dibunuh. Dan yang sudah berhasil, Nabi Yahya dibunuh oleh Yahudi, Nabi Zakaria juga dibunuh, bahkan Nabi Isa sudah ditargetkan. Namun wama qataluhu wama salabuhu, mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi dikaburkan sehingga yang ditangkap adalah yang lainnya. Nabi Muhammad kan sudah juga, namun paha kambing yang sudah mau dimakan Rasul ngomong, Muhammad, ya Rasulullah, jangan dimakan, saya ada racunnya. Ada mukjizat. Wah, tapi lebih hebat lagi Sunan Kalijogo. Wah, Masya Allah hadirin sekalian. Wah, ya, Sunan Giri itu bisa menyulap gragal pasir menjadi barang-barang perabot rumah tangga dan dagang ketika perdagangan dari suatu daerah, ya, mancanegara. Yang hebat lagi ketika menentukan kiblat Masjid Demak, itu menara Masjidil Haram diolor Sunan Kalijogo sampai Demak. Digatokno, oh cocok ya. Coba bayangkan Pak. Subhanallah, Masjidil Haram diseret. Itu subhanallah. Yang lebih hebat lagi menurut versi Suluk Linglung, Sunan Kalijogo itu haji pakai renang, Pak. Renang. Coba bayangkan Mas. Haji renang, coba bayangkan. Itu Nabi Muhammad aja naik ontak kan, 7 hari normal dari Medina, ini renang. Subhanallah, wajib itu. Yang lebih hebat lagi Sunan Kudus hadirin sekalian, beli menara Kudus itu dari Mekah,
ditenteng pakai kacu, dikecilin, sut, ditenteng pakai kacu, nyampe Kudus diodot nesut gitu. Dan hadirin sekalian, ini selingan biar antum nggak tidur. Kejahatan mereka ketika diberikan wahyu, diberikan kebenaran, apa kata mereka, Pak? Wa qaulihim qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kita ini ada gemboknya, hati kita tertutup. Coba bayangkan, Pak. Harusnya orang itu kan berusaha. Kalau memang tertutup dibuka, ini enggak, malah berusaha untuk ditutup. Sehingga bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, Allah akhirnya memberikan satu stempel kekafiran atas mereka. Falamma zaghu, karena mereka memilih menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah juga menyimpangkan itu hati mereka. Dan hanya karena apa, Pak? Hasud. Sekarang coba watak mereka itu watak culas. Dia minta-minta sendiri sama Allah, ya Allah. Kepada nabinya juga, mbok ya kita ini dikirimi raja sehingga bisa mengalahkan musuh yang jahat tersebut. Setelah Allah kirimkan Talut, dihina. Mana mungkin dia bisa menjadi raja, duit aja nggak punya. Padahal modal kepemimpinan, wazadahu basatan fil ilmi wal jism. Yang penting punya tenaga, punya badan yang tegap, dan yang keduanya punya ilmu strategi yang cukup. Udah, harta nomor sekian. Tapi nggak mau diterima. Tapi akhirnya juga perang. Nabi Talut juga memberikan suatu syarat. Kita akan memerangi suatu Talut, ini Jalut, suatu raja yang bengis, keker, kokoh, besar. Sekarang yang ikut saya tidak boleh minum ketika lewat sungai kecuali sedikit. Dari ribuan, Pak, yang lolos beberapa aja ribu. Akhirnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Akhirnya menang. Siapa yang memenangkan? Subhanallah. Ketika itu ada anak yang masih muda, kira-kira umur 14-an, yaitu Daud alaihissalam. Dia punya ilmu lempar batu, itu tepat mematikan. Mungkin yang diantem itu sarafnya kali, Pak, ya. Dia itu punya ilmu kalau ngelempar batu itu nggak pernah meleset. Dan pas pada sasarannya. Dan memang tubuh ini kan ada kelemahan. Tuk, begitu aja goleng dia. Akhirnya Allah menangkan. Dari sini hikmah, Pak. Akhirnya yang memenangkan adalah sahibur risalah. Yang Allah memberikan kemenangan, Nabi bukan raja. Oleh karena itu, kekuasaan mana saja yang ditumpang dengan risalah akan kuat, awet. Seperti pada zaman Talut, kemudian akhirnya kerajaannya diberikan kepada Allah kepada Daud. Makanya Daud itu pemimpin itu sangat mudah sekali. Ya, seperti Nabi Yahya itu diutus oleh Allah menjadi nabi umur 13 tahun. Kemudian setelah itu melahirkan anak namanya Sulaiman yang akhirnya Masya Allah menjadi raja yang hebat, pasukannya manusia dan jin, yang sampai dia berdoa, ya Allah janganlah Engkau berikan kekuasaan melebihi kekuasaan saya setelah saya. Namun hadirin sekalian, diplesetin lagi orang Jawa. Katanya Nabi Sulaiman itu dari Jogja. Daerah tepatnya adalah lahirnya Sleman. Ya, Sleman itu adalah tempat kelahirannya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian pada saat ingin memindah stupa dari Ratu Boko, Balkis itu Boko, tepatnya Ratu Boko itu di daerah Wonosobo. Dikatakan Wono karena hutan, Sobo itu disabak orang, didatangin orang karena di sana ada tempat untuk menyembah matahari. Itu ceritanya. Ini cok kali coknya. Kemudian akhirnya setupanya itu dipindah Nabi Sulaiman kemana? Ke Borobudur. Jadi Borobudur itu ciptaan bikinan Nabi Sulaiman. Gak mungkin ini dibikin oleh manusia sehalus ini patung-patungnya. Ini yang bikin adalah jin-jin yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman, tukang bikin patung. Memang ada di dalam surat An-Naml, ya, antum baca di situ ya. Tapi gak benar hadirin sekalian, Nabi Sulaiman dari Sleman itu. Lah kalau kita usut, bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Nabi Daud di mana? Ayo. Mosok bapaknya di Palestina, anaknya nyampe Sleman. Ini ada aja. Nah,
Masih banyak lagi kejahatan. Dia mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Bahkan lebih sadis lagi, wa akhdihimur riba wa qadnuhu an. Yang lebih konyol lagi hadirin sekalian, riba itu haram hanya antar kita. Kalau selain kita halal. Makanya mereka sampai hari ini meyakinin itu. Kalau sama mereka itu dagangan normal, Pak. Bahkan di bank-bank sekarang di Palestina milik Yahudi itu sangat minim sekali. Bahkan orang Yahudi sendiri tidak dimintai bunga, kecuali hanya biaya administrasi. Subhanallah. Tapi sama kita, tapi kita juga aneh banget. Dikasih bunga, ya 1 bulannya 2,5 katanya bunga lunak, pinjaman lunak. Lunak apa? Emang tulang aja. Tulang lunak itu ayam. Enggak ada, Pak. Di luar negeri bunga 2,5% itu normal. Antum lihat cek semua bank-bank di Eropa 2,5 itu. Karena di sininya memang yang enggak normal. Di sini Yahudi plus itu kadang-kadang 7%. Ya, di luar negeri itu hadirin sekalian rata-rata 2,5-3%. Enggak ada bunga sampai 7% kecuali di Indonesia. Dan anehnya itu ada pembenaran-pembenaran dari ulama, padahal itu adalah target ekonomi penjajahan Yahudi. Dan hadirin sekalian, akhirnya itulah radikalisme, ekstremisme, kejahatan dan sejarah hitam Yahudi sepanjang masa. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah mengatakan, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adab. Allah pasti mengizinkan, akan mengirimkan siapa saja sampai hari kiamat, mengazab mereka dengan adab yang pedih. Dan perlakuan mereka, kesadisan mereka, kejahatan mereka di Palestina, cepat atau lambat firman Allah ini akan terbukti. Cuma Mas, siapa yang bisa mengalahkan Yahudi? Dipanggil oleh tadi batu siapa? Ya Muslim, ya Abdullah. Wahai Muslim, wahai Abdullah. Kalau sekarang kita menjadi hambal butun, Abdul Qamisah, Abdul Khamila, Abdul Dinar wa Dirham, tidak akan bisa mengalahkan Yahudi. Coba aja Pak, ada anekdot. Orang Arab itu nggak usah ngirim senjata, ngirim kencing sebatok aja urun disiramin ke Yahudi, tenggelam kok. Iya toh? Sekarang orang Arab suruh urun kencing aja sebatok, gitu. Ya terus dituangin tenggelam itu berapa kecil saibrit toh. Tapi itulah ya, mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang nista. Jadi intinya Pak, kalau kita membaca Al-Quran, mereka yang ada adalah dunia materi. Karena itu kepentingan dunia menghalalkan segala cara. Bahkan tega sama saudaranya, harus membunuh, harus ini. Bahkan saking serakah pelitnya, dia itu punya palu, pinjem milik tetangga. Ada cerita, ya, ini kisah anak Yahudi disuruh pinjem palu ke tetangganya. Ternyata tetangganya juga sama wataknya, ya Yahudi juga pelit, nggak dipinjem. Akhirnya balik, mah saya nggak dipinjemin. Itu gini caranya. Sekarang kamu pura-pura nangis banget. Ternyata nangis pun nggak dikasih. Akhirnya pulang, mah saya nangis juga nggak dikasih. Akhirnya udah deh, pakai palu saya sendiri aja. Padahal punya sendiri. Itu subhanallah, pelit. Palunya sendiri nggak dipakai. Mau dipakai apa? Mau ditelan? Ya, pinjam sama tetangganya. Nah ini pelit itu tuh sampai dia itu nuduh yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallah Pak, sudah lempar muka, sembunyi tangan, ya lewat tembok, temboknya udah bundas, mukanya orang bengep, dia sembunyi tangan. Dia yang bakhil, Allah yang dituduhnya bakhil. Na'udzubillah, kejahatan mereka. Ya. Tapi hadirin sekalian, pernah ini kisah terakhir nanti anak buka tanya jawab.
5 menit, 10 menit, habis itu kita pulang bareng-bareng. Ya. Pernah Golda Meir adalah salah satu Perdana Menteri Israel pertama, perempuan. Golda Meir. Dia pidato di depan pasukan, ketika itu dia motivasi, kita pasti menang, kita pasti merebut Palestina, kita bisa menguasai Palestina. Tapi kita harus takut terhadap satu hadis yang disampaikan oleh nabinya orang-orang Islam. Akan tidaklah tegak hari kiamat sampai orang muslim membunuh Yahudi, sampai bebatuan pepohonan mengatakan, wahai muslim, wahai Abdullah, inilah Yahudi, bunuhlah kecuali Korkot, karena itu pohonnya Yahudi. Makanya di beberapa wilayah sudah mulai ditanam tuh pohon. Akhirnya ada salah satu audien yang mengatakan, wahai Tuan, wahai Perdana Menteri, bagaimana Anda bisa percaya sama hadisnya orang Islam sementara Anda adalah orang Yahudi? Kapan itu terjadi? Kata beliau, kalau nanti jumlah jamaahnya subuh umat Islam sudah sama dengan Jumatnya. Subhanallah, benar. Kalau jumlah jamaahnya subuh Muslim sama Jumat sama, itulah tanda umat Islam sudah lurus, umat Islam akan menjadi ancaman buat kita. Tapi kalau sekarang hadirin sekalian, Masya Allah, jumahnya meludak. Sementara subuhnya subhanallah, apalagi di Masjidil Istiqlal Pak, itu dari pintu belakang gak kelihatan jamaahnya. Mbak keker. Wono orang Mas gitu. Wah ada Mas, lumayan. Yus, akhirnya apa ikut jamaah? Khawatir gak ada. Karena gak separuh jamaah, kadang-kadang tinggal cuman 1/4. Lihat aja masjid-masjid agung, yang agung apa? Bangunannya. Jamaahnya mah ageng. Itu kan gitu. Berarti kecil. Itu fakta. Bagaimana kita bisa mengalahkan Yahudi? Tidak akan mungkin Pak, masjid sepi sementara lihat konser dangdut dan konser-konser yang lainnya selalu membludak. Enggak mungkin. Kalau umat Islam perempuan sekarang masih sukanya telanjang, tidak menutup aurat, tidak suka pakai jilbab, memenangkan melawan Yahudi. Tidak mungkin umat Islam kalau sekarang berekonomi masih gemar riba dan kontrak-kontrak dengan perkara-perkara yang haram. Tidak mungkin kita bisa memenangkan dengan Yahudi kalau sistem pendidikan kita adalah sekuler, anti agama, tidak mendidik anak di atas moral dan akidah yang lurus. Tidak mungkin Pak, kita akan bisa memenangkan melawan Yahudi. Kalau sekarang umat Islam centang berenang, umat Islam tembur sendiri, bahkan lebih jahat, lebih keras mereka terhadap kita daripada kepada Yahudi. Coba, lakum dinukum waliyadin dikasihkan kepada siapa? Kepada orang non muslim, kepada Yahudi Nasrani yang Allah katakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak. Kalau sama kita lakum dinukum waliyadin, tapi kalau sama Yahudi Nasrani watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya. Antum betapa akornya mereka, betapa akrabnya, bahkan di beberapa gambar-gambar di WA itu antum lihat, bisa melakukan peresmian pondok bareng, bisa melakukan peresmian gedung bareng, bahkan bisa perayaan, bisa Idul Fitri, Idul Adha bersama, buka puasa bersama sama mereka bisa Pak, maaf, halal bihalal sama mereka bisa, tapi subhanallah, maaf, gedungnya, masjidnya kita pakai untuk tabligh, boleh? Enggak boleh. Subhanallah, enggak akan mungkin menang. Dan kita agak sabar sedikit demi untuk masa yang akan panjang. Dan in tansurullaha yansurkum wa la yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti memenangkan, membela orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tafadhol silakan. Kita ambil kesepakatan begini aja. Mau terus atau pulang? Udah, kalau begitu pulang bareng. Ya, bubar-bubar bareng, tahan di sini. Yang pulang duluan awas gue sumpahin. Ya. Silakan, Pak. Ya.
Silakan. Ada yang tanya langsung aja. Satu, silakan. Langsung aja. Untuk penutup acara, silakan. Nggak ada? Atau langsung ditutup kalau gitu. Masya Allah, berarti anteng, menunjukkan paham atau nggak paham sama sekali. Tapi kita akhiri hadirin sekalian, alhamdulillah, cerita tentang sejarah permanusiaan dari Nabi Adam sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tadi belum detail untuk membahas Ismail alaihissalam yang akhirnya menurunkan Nabi Muhammad, yang dakwahnya itu ada waktu tersendiri. Sirah Nabi kita pelajari dari fatrah Mekah Madinah. Akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan. Pertama, jangan melupakan sejarah. Antum harus baca sejarah. Demi Allah Pak, sejarah adalah penghubung masa lama, masa lalu dengan yang sekarang untuk membentuk peradaban masa yang akan datang. Sejarah adalah pendidik paling jujur dan objektif. Makanya katanya Imam Ibnu Khaldun, belajar sejarah. Sejarah adalah ilmu yang paling bagus, madhab yang paling bergengsi, dan satu pelajaran yang paling layak untuk kita dahulukan. Karena dengan sejarah itu kita mengenal perilaku raja, tata cara pemerintahan dan politik untuk kita tiru. Dan para nabi sirahnya untuk kita jadikan panutan, dan perjalanan umat maju mundurnya untuk kita jadikan sebagai tolak ukur. Maju itu pasti ada sebabnya, mundur juga pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Dengan demikian kejayaan suatu negara seperti Demak ada sebabnya. Keruntuhan akhirnya juga ada sebabnya. Dulu Daulah Abbasiyah jatuh, kemudian pindah ke Holako, kemudian pindah lagi ke Andalusia, jatuh lagi, akhirnya pindah ke Turki, kemudian jatuh akhirnya tahun 1924. Semuanya ada sebabnya, dan itu ada di sejarah. Ya, kita akhiri demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.